Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada minggu kali ini kita bisa melanjutkan kembali materi IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca doa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk minggu kali ini kita akan melanjutkan kembali ke materi dengan judul getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, sini materi di slide pertama itu tentang getaran. Nah, getaran itu apa? Nah, getaran itu adalah peristiwa gerak bolak-balik suatu benda pada suatu titik kesetimbangan. Nih, misalnya di sini ada gambar bandul yang diikat oleh tali. Nah, untuk menghitung satu getarannya tuh bagaimana? Kalau misalkan menggunakan bandul yang ada talinya ini. Nah, di sini contohnya ada pada kalau misalkan getarannya dimulai huruf A, karena ini kan getaran itu peristiwa gerak bolak-balik suatu benda pada suatu titik kesetimbangan. Nih, kalau misalnya dimulainya dari A, maka dihitung satu getarannya itu ketika gerakannya itu kembali lagi ke A. Misalnya, geraknya dari A ke C, kemudian ke A, kemudian ke B, kembali lagi ke A. Nah, itu dihitung satu getaran. Atau dimulainya dari huruf B. Dimulainya dari huruf B, maka dihitung satu getarannya itu akan seperti ini. Geraknya dari B, kemudian ke A, ke C. Nah, dari C kembali lagi ke A, kemudian kembali ke B. Nah, itu baru dihitung satu getaran. Nah, kalau misalnya geraknya dari B ke A, kemudian ke C, nah itu tidak dihitung satu getaran. Karena kan tidak kembali lagi ke B, tidak kembali lagi ke awal. Atau misalkan dari C awalnya, maka geraknya C ke A ke B, kemudian dari B ke A lagi, dari A ke C, baru dihitung satu getaran. Nah, kalau misalkan dari C ke A saja, nah itu kan tidak kembali lagi ke C. Nah, itu tidak dihitung satu getaran. Nah, kemudian besaran-besaran yang ada pada getaran itu ada 3. Di sini ada amplitudo, frekuensi, dan periode. Nah, amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah jarak simpangan terjauh dari sebuah getaran terhadap kedudukan setimbang, atau amplitudo bisa disebut juga sebagai simpangan maksimum pada suatu getaran. Kemudian selain amplitudo ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau 1 detik. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, rumusnya itu F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, dan N itu banyaknya getaran. Kemudian T itu adalah waktu. Yang selanjutnya, periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran itu dinamakan periode. Nah, rumusnya itu T, nih, T-nya T besar, sama dengan T kecil dibagi N, di mana T itu adalah periode, satuannya S, atau sekon, kemudian T kecil satuannya waktu, nih, T kecil atau waktu satuannya sekon, N ini banyaknya getaran. Jadi, periode adalah waktu atau T yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Nah, kemudian ada gelombang. Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat, yang membawa energi selama perambatannya. Jadi, gelombang itu adalah getaran yang merambat, yang membawa energi selama perambatannya. Nah, jenis-jenis gelombang itu ada, di sini ada dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan medium perambatannya. Nah, yang berdasarkan medium perambatannya ini dibagi menjadi 2. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Jadi, diulang lagi ya, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium atau membutuhkan media dalam perambatannya. Contohnya,
gelombang permukaan air, gelombang bunyi, kemudian gelombang pada tali. Nah kan membutuhkan media ya. Nih contohnya salah satu di sini ada gelombang permukaan air. Misalnya ketika kita menyimpan air nih dalam aqua gelas misalnya, tapi airnya penuh. Nah kita simpan styrofoam kecil di tengah-tengah air itu, kemudian airnya kita sentuh di bagian tengahnya. Nanti styrofoamnya akan bergerak ke samping. Jadi, nah di situ contoh dari gelombang yang permukaan air. Jadi si gelombangnya itu membutuhkan media. Nah, medianya itu air. Gitu. Kemudian gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini memerlukan media juga. Kalau kita berbicara itu kan menghasilkan suara ya. Nah, itu medianya berarti apa? Medianya udara. Kemudian gelombang pada tali. Nah, medianya adalah tali. Kemudian yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Tuh, contohnya adalah gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang TV. Nah, untuk yang berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua. Ada gelombang transversal atau gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang pada tali dan gempa bumi. Kemudian untuk gelombang longitudinal, ini gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya itu gelombang bunyi. Nah, di sini untuk gelombang transversalnya. Panjang gelombang transversal itu cara menghitungnya gini. Panjang gelombang transversal adalah panjang suatu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Jadi, nih, satu gelombangnya itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Nah, ini dinamakan panjang gelombang. Nah, dilambangkan dengan lambda, satuannya meter. Jadi, kalau segini bukitnya aja itu bukan ya. Jadi, kalau untuk menghitung panjang gelombangnya itu satu bukit, satu lembah. Nah, ini untuk yang gelombang transversal. Kemudian yang gelombang longitudinal ini panjang gelombang longitudinal adalah panjang suatu gelombang yang terdiri dari satu rapatan, satu regangan. Nah, ini yang rapatan ini yang rapat, kemudian yang regangan itu ini. Jadi panjangnya itu hitungnya dari sini. Satu rapatan, satu regangan. Atau dari sini, satu rapatan, satu renggangan. Intinya harus ada satu rapatan dan satu renggangan. Itu panjang gelombang yang gelombang longitudinal. Nah, untuk lambangnya itu sama lambda atau seperti huruf Y terbalik. Nah, satuannya meter. Nah, kemudian ada hubungan antara periode dan frekuensi dari rumus yang tadi. Yang T yang pertama. Nah, untuk mencari T itu apa tadi? Periode, F itu adalah frekuensi. Nah, di sini ada juga periode gelombang. Periode gelombang atau T besar itu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang atau satuannya itu sekon. Nah, kemudian yang F itu nih frekuensi gelombang. Jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik atau satuannya hertz ya sama. Cepat lambat gelombang atau pi jarak. Nah, cepat lambat gelombang itu adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam 1 detik. Satuannya meter per detik atau meter per sekon. Nah, nanti kalau misalkan untuk menghitung T ini tadi apa? T ini periode, berarti pakai rumus 1 per F. Kalau yang mencari frekuensi, rumusnya 1 per T. Nah, di sini ada juga hubungannya antara panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Nah, ini untuk rumus dasarnya. Ini apa tadi? Dibacanya lambda ya. Lambda sama dengan V kali T atau Pi sama dengan lambda per T. Dan F sama dengan 1 per T, maka Pi sama dengan lambda dikali F. Jadi, pakai rumusnya itu, pakai yang ini. Kemudian, nah ini contoh soal untuk menghitung frekuensi. Nah, contohnya itu seperti ini.
Sebuah bandul berayun 100 kali dalam waktu 50 detik atau 50 sekon. Tentukan frekuensi ayunan bandul. Nah, penyelesaiannya kita lihat diketahuinya apa? Diketahuinya nih kan, sebuah bandul berayun 100 kali, berarti N-nya itu 100 getaran. Kemudian dalam waktu itu kan T lambangnya, satuannya sekon, tulis. Nah, yang ditanyakannya itu F, frekuensi. Tanyakannya itu F sama dengan, nah dijawab. Masukkan rumusnya, F sama dengan N dibagi T. Nah, tinggal masukkan. Tadi N-nya berapa? 100 getaran. Dibagi 50 sekon. 100 dibagi 50 hasilnya 2. Ini 2 sekon, atau tadi satuannya itu frekuensi itu hertz, jadi 2 hertz. Jadi frekuensi ayunan tersebut 2 hertz setiap second. Kemudian diulang lagi ya. Sebuah bandul berayun 100 kali, berarti N-nya 100 getaran. Dalam waktu 50 detik, berarti T-nya 50 detik atau 50 sekon. Nah, yang ditanyakannya frekuensi. Frekuensi itu tadi apa? Frekuensi itu F. Masukkan rumusnya, dijawab. F sama dengan N dibagi T. Masukin. N-nya berapa? N-nya kan 100 getaran. Dibagi T-nya 50 detik. Jadi hasilnya 50 dibagi 100 adalah 2 atau 2 Hz. Jadi frekuensinya itu 2 Hz dalam setiap detik. Yang selanjutnya contoh soal menghitung periode. Nah, contoh soal menghitung periode yang pertama, jika frekuensi suatu getaran 40 Hz, tentukan periodenya. Nah, kan diketahui F-nya itu 40 Hz. Ini masukin. Yang ditanyakan itu periode atau T besar. Nah, rumusnya itu T sama dengan 1 per F. Ya. T sama dengan 1 per F. Dah, dimasukin. Satunya tetap, F-nya kan tadi ada 40, jadi 1 dibagi 40. Tinggal dibagi kurung. 1 dibagi 40 hasilnya 0,025 detik. Jadi periode getarannya itu adalah 0,025 detik. Diulang lagi ya. Jika frekuensi suatu getaran 40 Hz, tentukan periodenya. Masukin diketahuinya F. Kan frekuensi diketahuinya F 40 Hz. Yang ditanyakan itu periode. Periode itu kan T. Tinggal dijawab. Masukin rumusnya. T sama dengan 1 per F. Masukin. 1 dibagi F-nya berapa? 40. 1 dibagi 40 sama dengan 0,025 sekon atau 0,025 detik. Jadi periode getarannya itu adalah 0,025 sekon. Kemudian contoh soal menghitung cepat rambat gelombang. Nah, rumusnya itu V sama dengan lambda dikali F. Ingat rumusnya, V sama dengan lambda dikali F. Di sini contohnya, yang pertama, cepat rambat sebuah gelombang adalah 60 meter per sekon. Jika panjang gelombang tersebut 12 meter, tentukan frekuensi gelombang tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, tulis dulu diketahuinya apa. Diketahuinya kan di sini, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu, simbolnya itu huruf I, masukin 60 meter per sekon. Kemudian, jika panjang gelombang, nah, panjang gelombang itu, nih, yang ini, lambda. Lambdanya itu 12 meter. Yang ditanyakannya apa? Tentukan frekuensi gelombang. Berarti yang ditanyakannya F. Kemudian tinggal dijawab. Kan rumusnya ini. V sama dengan lambda dikali F. Nah, karena yang dicarinya F, sehingga rumusnya F sama dengan V dibagi lambda. Nah, dimasukin F sama dengan V-nya berapa? V-nya kan 60. Dibagi lambda, lambdanya 12 meter. 60 dibagi 12, hasilnya 5. Nah, satuannya Hz, jadi 5 Hz. Jadi, frekuensi gelombang tersebut adalah 5 Hz.
Nah, itu untuk contoh soal menghitung cepat lambat gelombang. Nah, yang selanjutnya di sini ada tugas. Tugasnya tadi kan ada 3 contoh soal, di sini juga ada 3 bentuk soal. Sesuai contoh cuma diganti angkanya saja. Nah, nanti untuk penyelesaiannya seperti biasa ditulis dulu diketahuinya apa, kemudian ditanyakannya apa, kemudian baru dijawab, sama jangan lupa cantumkan rumusnya. Berarti ada 3 soal. Yang pertama yang ditanyakan frekuensi, berarti yang ditanyakan F. Yang kedua yang ditanyakan itu tentukan periode. Ini periode ya, bukan periode. Nah, periode itu berarti yang dicarinya T. Kemudian cepat terambat sebuah gelombang. Nah, ini yang ditanyakannya yang frekuensi gelombang. Berarti yang ditanyakan yang ini juga F. Nah, yang ini diganti dulu. Karena ini periode, jadi harusnya periode. Harusnya periode. Nah, untuk tugasnya itu, nah jangan lupa tugasnya dikerjakan seperti biasa, dikirimkan ke kontak Ustazah. Nah, bagi yang belum, sekali lagi mengingatkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya, segera dikumpulkan, karena kalau misalkan tidak masuk tugasnya 1 minggu berarti tidak ada absen di minggu itu, jadi setiap tugas itu dihitung absen. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh langsung kontak ustazahnya, sekalian kirimkan tugasnya. Kalau misalkan ada yang belum mengerti atau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Nah, untuk minggu ini materinya cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.